Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itas itu nawala talwuna ala ahadi wa rasuluh yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum qamman biqammin likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, kekalahan di waktu perang Uhud disebabkan karena prajurit atau yang ditugaskan menjaga bukit meninggalkan lokasi, sehingga oleh Allah diberi cobaan mengalami musibah besar, yakni kekalahan dalam lahiriahnya. Tapi semuanya itu walaupun ada pelanggaran dari sahabat, karena sebelumnya Nabi Muhammad itu mengatakan jangan sampai meninggalkan lokasi apapun yang terjadi. Tapi kenyataannya melihat teman-temannya berebut harta rampasan yang ditugaskan menjaga bukit itu justru meninggalkan lokasi. Dan ini semuanya oleh Allah diampuni. Udkuru, ingatlah kamu semua. Itas'iduna wala talwuna. Itas'iduna iwakton ongga dipingkapi aitum iduna tegese jauh dipingkapi fil ardi ibumi haribin harai buruh. Wala talwuna ban tak ngatek dipingkapi ai tak rujun tegese tak ngatek dipingkapi ala ahadin ing atas situng goreng. Wa rasulu halatini utusan yad'ukum panika manggil pas rasul dipingkapi fi ukhrakum i dalam budina dipingkapi ai min waraikum tegese dari budina dipingkapi yaqulu halada pas rasul ilayya ibadallah da sengko he banyak-banyak kebun Allah fa asabakum maka pareng ganjaran pasal Allah dati pingkapi ai fajazakum tegese abales pasal Allah dati pingkapi gom mandak kesesaan bil hazimati sebab buruh bigom min raban sosa duka cita bisa babi gomikum kelaban sebab mesosan dati pingkapi li rasul ida utusan bil muhalafati kelaban nyolajanin. Wakila paindah buakin al-ba'u bimana ala tining ba penika amakna ala bikom min ingatasen duka cita ai muto'ifan tegese lipat ganda ala gomin ingatasen sosa fautal ghanimati karena pota harta rampasan likaila karena mutanikun biafa penika kumantong laban apa aw biasa bakum atau kumantong la pendapat asabakum fala saidatun maka tinla saidatun bening batamba likai la tahzanu karena sobaja sesat hinggapi karena la saidah ala mangaten bareng fatakum sengepoten panapama dadi hinggapi minal ghanimati nyatan dari harta rampasan walama ban punten bareng asabakum sangeningin panapama dadi hinggapi minal qatli nyatan dari perang atau kematian wala hasimati ben kekalahan. Wallahu bantin Allah habirun panika sapareng oning atau saoning dohir batin bimana ben barang tak malun sarakot hingga pidama. Coba kamu ingat di waktu kamu menjauh dari Nabi, lari tunggang langgang dan kamu tidak berdiri atas satu orang. Sementara Nabi Muhammad memanggil sampean dari belakang. Kesini wahai hamba Allah, kesini wahai hamba Allah. Kenyataannya kamu malah lari semua. Tidak memperdulikan panggilan Nabi yang memanggil dari belakang itu. Sehingga oleh Allah dibalas dengan pembalasan yang
setimpal, yakni kamu juga disusahkan oleh Allah karena sampean awalnya dapat harta rampasan, kemudian karena oleh Allah dibalas karena sampean telah membuat susah Nabi karena tidak menghiraukan apa yang dipanggil Nabi Muhammad SAW. Sehingga kamu pun awalnya ditolong menjadi tidak tolong. Awalnya diberi kesempatan untuk mendapatkan harta rampasan, kemudian tidak mendapat harta rampasan. Ini gara-gara kamu mengabaikan panggilan Nabi Muhammad SAW dari belakang itu. Lah katanya Syekh Ahmad Shawi, yad'ukum ayyunadikum walam yabqa mahu illa isna asar rajulan. Nabi Muhammad memanggil kamu semua wahai orang Islam, semuanya lari tanpa ada yang memperdulikan kecuali 12 orang laki-laki. Lah yang lain kemana? Yang lain itu lari. Tapi oleh Allah diampuni semua itu. Karena Allah Maha Pengampun. Kenapa itu? Kan melanggar pada Allah, bukan melanggar pada Rasul. Iya, begini ya. Sebenarnya orang itu nyampe pada Allah atau nyampe pada derajat yang tinggi bisa jadi dalam 3 sebab. Yang pertama, orang itu nyampe kepada Allah karena semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semangatnya mengamalkan semua yang diperintahkan dan menjauhi larangan kepada Allah sehingga oleh Allah nyampe pada sisi Allah. Yang pertama. Yang kedua, ada orang itu nyampe kepada Allah bukan karena ibadahnya yang banyak, bukan karena semangatnya sholat atau puasa, tapi karena dekatnya kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Misalnya kita semua itu bukan ahli ibadah, tapi kita dekat pada orang yang dekat pada Allah. Artinya dekat pada Nabi Muhammad misalnya. Lah kita bisa nyampe kepada Allah, dekat pada Allah karena dekatnya kita kepada orang yang dekat kepada Allah. Yang ketiga, ada orang nyampe pada Allah, dapat derajat yang tinggi bukan karena kuatnya beribadah, bukan karena dekatnya kepada orang yang dekat kepada Allah, tetapi murni karena mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga ini jarang. Jangan sampean semua itu memilih yang ketiga ini, jangan. Usahakan yang pertama atau yang kedua paling tidak. Nah ini para sahabat waktu dipanggil oleh Nabi malah lari semua kecuali 12 orang laki-laki. Wakila sama niyata asyar rajulan. Ada yang mengatakan cuma 8 orang yang tidak lari. Wakila lam yabqa mau illa Talhah an yasarihi wa Jibril an yaminihi. Ada yang mengatakan tidak ada sama sekali yang tinggalnya, hanya Tolha dan malaikat Jibril dari sisi kanannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya lari waktu itu. Mungkin larinya karena takut atau mungkin karena terkejut. Wa jami'u bainal aqwal bi anna dzalika bihasabi tilafil awqat. Semua yang terjadi perbedaan ucapan-ucapan daripada ahli tarikh itu karena menghitung-hitung perbedaannya waktu saja. Waktu itu Nabi Muhammad kan memanggil dari belakang masalahnya. Mungkin dikira itu bukan Nabi Muhammad yang memanggil, atau memang karena terkejutnya luar biasa sehingga lari. Kalau memang terkejut lari, ya lari karena terkejut, itu kan dimaklumi. Seperti di dalam salah satu kitab yang mengatakan ada orang yang mengatakan yang harta bendanya hilang, yang berupa untanya hilang, kemudian untanya kembali. Akhirnya dengan ungkapan yang salah, tapi dimaklumi itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa ada kesengajaan. Ya Pak, wahai Tuhan, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lah ini kan ungkapan yang salah. Tapi karena tanpa ada kesengajaan, tanpa disadari ungkapan itu karena saking bahagianya, saking gembiranya oleh Allah tidak dianggap dosa. Mungkin yang terjadi pada sahabat juga begitu. Wallahu a'lam.